Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 5 Khadijah, 5 Aisyah, dan 5 Fatimah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, tentunya masih semangat ya. Ini hari Jumat, hari terakhir di pekan ini. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tematik muatan bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menuliskan informasi penting dan membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti Papen akan memberikan contoh dari buku paket dan juga nanti ada yang latihan yang harus kalian kerjakan ya. Silakan simak videonya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya adalah, ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana cara untuk menuliskan informasi penting atau membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran? Nah, sebelum itu, silakan dibuka dulu buku paket halaman 44 dan 45. Ya. Nah, kalau sudah dibuka, kita lihat yang halaman 45-nya. Anak-anak, coba kita lihat bersama-sama di halaman 45. Nah, di sini ada sebuah teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Jadi membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah. Ini sebetulnya sudah Pak Alten jelaskan di muatan IPS waktu hari Rabu. Nah, tapi ini sekarang kita masuknya ke bahasa Indonesia ya, menyambungkan antara IPS dan bahasa Indonesia. Itu tujuan dari tematik. Sebetulnya berkesinambungan ya. Nah, di sini lihat di bagannya itu intinya atau judulnya kan BPUPKI. Nah, dibagi berapa panah? Ada 6 panah tuh. Nah, ini tuh diambil dari apa? Kok bisa mendapatkan 6 bagan ini? Nah, ini informasi-informasi pada teks narasi dapat dikelompokkan menggunakan kata tanya 5W 1H yang dulu waktu pas di sub tema 1 sudah dijelaskan, atau waktu pas tema sebelumnya semester 1 itu tentang adik Simba. Untuk mengingatkan kembali, nah ini informasi penting pada teks narasi dapat dikelompokkan menggunakan kata tanya 5W 1H, atau kalau dulu di semester 1 dikenal dengan adik Simba. Itu ada apa, yaitu what, di mana where, kapan when, siapa who, mengapa why, dan bagaimana how. Halaman 45. Nah, kita akan cari informasi penting dengan menggunakan kata tanya tadi ya. Ini contoh di teks yang di halaman 45 itu berdasarkan dari teks halaman 44 yang BPUPKI sebelahnya ya. Nah, BPUPKI. Kemudian ini di sebelah kanan itu ada waktu pembentukan, berarti pertanyaan dari kapan waktu pembentukannya. Terus bawahnya apa nama lain BPUPKI, bawahnya jumlah anggota, berapa jumlah anggota, ke sebelah kirinya siapa tokoh yang terlibat dan bagaimana tujuan dan alasannya. Nah, itu berarti berdasarkan dari kata tanya. Sekarang kita jawab berdasarkan dari teks yang di halaman 44 ya. Nih, BPUPKI, kapan waktu pembentukannya? Bisa dilihat di halaman 44. Nah, BPUPKI itu waktu pembentukannya adalah ada di paragraf 1, di tanggal 1 Maret 1945. Kemudian nama lain BPUPKI apa? Masih di paragraf 1 juga, itu yang bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Chosakai. Terus berapa jumlah anggota BPUPKI? Nah, itu ada di bawah tuh, paragraf kedua. BPUPKI berjumlah 63 orang. Kemudian siapa tokoh yang terlibat? Nah, masih di paragraf 2 juga ada Dr. Lajiman,
Raden Panji Suroso, kemudian Insinyur Soekarno, dan waktu pas kalau masih ingat di pelajaran IPS itu ada Panitia 9. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh yang terlibat. Kemudian alasan dan tujuan dididikannya itu apa? Bagaimana apa tujuannya? Ada di paragraf ke-1. Tujuannya yaitu untuk pembentukan organisasi tersebut, yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Nah, jadi itu untuk mendapatkan atau menuliskan informasi penting dan membuat kesimpulan dari informasi penting dari teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak sekarang lihat di halaman 77. Nah, di situ ada sebuah peta pikiran untuk menuliskan atau membuat kesimpulan informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, itu udah ada itu mainakeun. Udah ada apa kata tanyanya, di mana, apa, kapan, siapa, dan kapan lagi ya. Jadi dari teks yang sebelah kiri atau halaman 76 tentang konferensi meja bundar, silakan cari informasi penting dalam teks tersebut melalui peta pikiran ya. Oke, selamat membaca, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan. Membaca adalah gudangnya ilmu ya. Jadi semakin membaca, semakin banyak membaca, semakin banyak literasi, insya Allah kita akan semakin mudah untuk memahami hal-hal yang belum kita ketahui. Dan juga jangan lupa membaca Al-Quran juga ya tentunya. Demikian yang bisa Pak Alfred sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.